Saya Yovita Iskandar, panelis nomor 1, pada hari ini akan mempresentasikan mengenai Making the World More Beautiful Through Biopori. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, terdiri dari 17.500 pulau dan 300 grup etnis yang ada di dalamnya, dan di Indonesia juga terdapat 240 juta jiwa. Di sini keindahan alamnya dan keberagamannya juga sangat diakui oleh negara-negara lain yang ada di dunia, mulai dari pegunungan, pantai, hingga tanah Indonesia yang sangat subur. Namun, juga terdapat beberapa masalah yang melanda, seperti kemacetan, sampah yang menumpuk di mana-mana, banjir, hingga akhirnya kekeringan dan terjadi krisis air bersih di mana-mana. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Sungguh ada banyak sekali hal yang dapat kita lakukan. Namun, ada satu hal yang mudah dan efektif, yaitu lubang resapan biopori. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Making the World More Beautiful. Yang kita ketahui, planet bumi itu indah, bukan? Ya, pasti. Yang terdiri dari 196 negara dan lebih dari 7 miliar penduduk. Tetapi masih banyak masalah-masalah yang harus kita perbaiki. And we can also contribute actually to the overexploitation of species or unknowingly buying an endangered species product. So when we shop, we don't know what it's made of, but we just think it's pretty, so we buy it. But it turns out it's made of an endangered species skin. So you're actually killing. Nggak ada salahnya kalau misalnya kita mencoba membeli atau memakan dari mungkin di pasar atau di lokal di Indonesia. Nah, yang paling penting ini start a garden or plant a tree. Jadi kita dapat menanam dari diri kita sendiri, kita dapat menanam di depan rumah kita, atau kita dapat mengajak orang-orang tetangga kita minimal untuk Just making the world beautiful, it's as simple as being a better person and smile. If we smile, but we're not a person inside, a good person, there's no use of smiling. But when we smile, people know already that we're a good person. We're humble, we're kind, and we're friendly. So basically, when we smile, people will think like, oh, this is a good person. Oh, maybe she's a kind person. Not by being arrogant or beautiful, yaitu kita harus bisa menjaga salah satu hewan endemik asli dari Indonesia, yaitu penyu sisik. Mari kita amati bersama di sini bagaimana cantiknya penyu sisik dengan sisik mereka yang saling menindih satu sama lainnya dan berwarna kuning, coklat, dan juga hitam. Kerampasnya penyu sisik nama latinnya yaitu Hawksbill turtle, dan sisiknya yang kita lihat tadi yaitu saling tumpang tindih satu sama lain dan keragaman hayati. Bisa kita bayangkan kan konsumsi yang akan dilakukan oleh manusia, lalu apa hubungannya dengan manusia sebagai makhluk konsumtif? Kita sehari-hari pasti belanja, karena belanja kan kebutuhan sehari-hari yang nggak bisa kita hindari. Manusia pada hakikatnya pasti mikir dong, apa sih untung dan ruginya? Nah, manfaatnya ini, selain kita dengan beli yang baik, untuk tujuannya adalah untuk mengubah gaya hidup yang lebih menjadi sehat. Terkadang kita sebagai penduduk di bumi ini hanya pandai saja berbicara mengenai making the world more beautiful tanpa melakukan suatu kegiatan yang nyata. Bagaimana membuat bumi menjadi lebih indah dan juga lebih nyaman. Tapi tahukah saudara bahwa di kota saya, Surabaya, making the world more beautiful sudah dilakukan secara nyata oleh warga Kelurahan Jambangan. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Kelurahan Jambangan. Di Kelurahan Jambangan ini, lingkungannya sangat amat bersih. Next, Mbak. Kita bisa lihat tidak ada sampah yang berserakan dan dibuang sembarangan. Making the world more beautiful dimulai dari yang terkecil, yaitu dari negara kita sendiri. Yang pertama adalah isu pemanasan global atau yang lebih sering kita kenal sebagai global warming, merupakan salah satu isu yang di negara-negara masih dibahas. Oleh karena itu, di negara kita sendiri juga harus dimulai mencintai lingkungan. Dimulai dari mengajarkan anak-anak dengan menanam tanaman, dimulai dari rumah mereka sendiri, yaitu menanam pot, atau mungkin dari sekolah-sekolah mereka juga. Dari segi visual,
visual dan yang kita lihat pemandangan yang terbagi di atas dua yaitu nature dan non-nature. Nature yang kalian bisa ketahui seperti pegunungan, lembah, pantai dan sebagainya. Dan yang kedua non-nature. Non-nature adalah keindahan yang dibuat oleh manusia. Seperti misalnya keindahan gedung-gedung skyscraper yang ada di kota-kota metropolitan. Lalu selain dari segi visual, ada yang kedua mengenai kemanusiaan. Dan menurut saya di segi kemanusiaan sendiri itu terkait mengenai kesejahteraan manusia, perdamaian dan juga kesehatan. Saya finalis nomor 22. Dan hari ini saya hanya ingin sharing saja mengenai bagaimana caranya membuat dunia yang lebih indah. Jawabannya cuma satu, yaitu kita harus melakukan perubahan yang lebih baik. Dan untuk apa? Untuk dijadikan barang yang bisa bernilai ekonomis. Dan mengapa semua ini dapat membuat dunia kita lebih indah? Karena jika hanya saya yang melakukan, mungkin hasilnya tidak akan terlihat. Tetapi bayangkan, jika semua orang melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan, itu akan berdampak lebih indah. Because I believe that every small positive things can lead us to change a better world. Perkenalkan, nama saya Emi, finalis nomor 21. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi mengenai hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat desa saya dalam pelestarian lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, kebersihan lingkungan sampai saat ini menjadi isu terpenting di dunia ini, di mana sampah yang tak tertangani dengan baik akan mengakibatkan masalah bagi kesehatan, penyebab tersumbatnya saluran air yang mengakibatkan banjir di musim hujan, dan khususnya di Bali, mencoreng image Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Monkey Forest merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di mana tempat ini merupakan desa kelahiran saya. Yang menarik bukan hanya tempat destinasi wisatanya, namun juga kepedulian masyarakat desa terhadap lingkungan di sekitarnya. Sejak tahun 2009, beberapa tokoh desa menggagas Padang Tegal Clean and Green. Banyak inovasi yang telah dilakukan dalam program ini, misalnya membagikan tempat sampah organik dan non-organik secara gratis kepada seluruh masyarakat desa. Dengan keyword making the world more beautiful, keluarlah sebuah dongeng anak-anak yaitu berjudul Miss Rampius. Ya, ada itu Miss Rampius. Miss Rampius ini dikarang oleh Barbara Cooney pada tahun 1985. Ada yang menarik di sini yaitu quote-nya, "You must do something to make the world more beautiful." Makanan rata-rata memang berdampak pada lingkungan. Dan kita pun tidak dapat memungkiri bahwa proses pengelolaan makanan menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti apa? Seperti proses pengawetan, pewarnaan, bahkan sampai proses pengemasan. Namun tidak sedikit pula loh cara produksi atau pengelolaan makanan yang ramah lingkungan, seperti menggunakan cara yang tradisional. My name is Wendy. I am finalist number 15, and today I will be presenting to you my presentation. Yes, I know it says the rubbish nation, and it seems kind of harsh to say Indonesia is a rubbish nation. It's not. It's just, to get your attention. Anyway, so I will not give the background story just yes. Don't worry, there's a subtitle. Basically, kind of stated what's really going on even a remote island such as Pulau Setan, which is located on the Mande area in Paingan, West Sumatra. So I did some research, and it seems like from Numbeo, it's a website, Bandung is the first one, which has an index point 83.10. So the bigger the number, the worse it is. So Bandung is currently number 1. Number 2 is Jakarta, and as you can see, Surabaya is the fourth one. Mahatma Gandhi, because if it's not us
who else? Thank you.